Ini adalah cerita tentang seorang gadis miskin yang bertemu monyet putih yang bisa berbicara, lalu mendapatkan karomah atau keajaiban. Di pinggiran sebuah desa kecil, di mana pepohonan hijau menjulang tinggi dan sungai kecil mengalir berliku, hiduplah seorang gadis bernama Alia. Tubuhnya kurus, rambutnya hitam kusut, dan pakaiannya selalu lusuh karena dicuci berkali-kali. Meski demikian, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu dan harapan. Alia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot, karena orang tuanya meninggal ketika ia masih sangat kecil. Sejak itu, hidupnya dipenuhi kesendirian dan perjuangan. Pagi itu, udara desa terasa segar. Burung-burung berkicau riang di pepohonan, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi dedaunan yang baru diguyur embun. Alia bangun dari tikarnya yang tipis, menggigil sedikit karena dingin, lalu menarik napas dalam-dalam. Ia menatap langit biru di atas gubuknya yang reot. Semoga hari ini ada yang baik, gumamnya pelan. Seperti biasanya, ia segera bersiap membantu tetangganya. Ia membawa keranjang kecil berisi sayuran dan telur yang berhasil ia kumpulkan dari ladang kecil di sekitar gubuknya. Meski tubuhnya lelah, Alia selalu tersenyum saat membantu orang lain, karena itu memberinya sedikit kebahagiaan. Namun, tak ada seorang pun yang benar-benar peduli pada nasibnya. Orang-orang hanya mengangguk ringan, terkadang mencibir karena pakaian Alia yang kotor. Setelah mengantar sayuran ke beberapa rumah, Alia berjalan menyusuri tepi hutan yang membentang di sisi desa. Hutan itu selalu tampak misterius baginya, dengan pohon-pohon tinggi yang batangnya tebal dan ranting yang saling menjuntai. Nenek-nenek desa sering memperingatkannya untuk tidak masuk terlalu jauh, sebab hutan itu dihuni makhluk-makhluk aneh dan konon penuh keajaiban maupun bahaya. Alia sendiri merasa tertarik, ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia bendung. Ia sering membayangkan sesuatu yang luar biasa menunggunya di sana. Hari itu, Alia memutuskan untuk masuk sedikit lebih dalam ke hutan, karena ia membutuhkan kayu bakar untuk memasak malam nanti. Setiap langkahnya menimbulkan suara dedaunan kering yang remuk, sementara aroma tanah lembab dan lumut memenuhi hidungnya. Ia menyusuri jalur sempit, matanya tetap waspada. Sesekali, ia melihat tupai atau burung kecil melompat di ranting, tapi tak ada tanda kehidupan lain yang mencolok. Tiba-tiba, Alia mendengar suara aneh, seperti bisikan halus yang memanggil namanya. "Tolong, tolong." Suara itu terdengar rapuh dan lembut, namun cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling. Hutan yang tadinya terasa biasa, kini seolah hidup. Daun-daun bergoyang meski angin tidak bertiup, dan beberapa bayangan tampak menari di antara pepohonan. Rasa takut dan penasaran bersatu. Alia menarik napas dalam-dalam. "Siapa di sana?" tanyanya pelan. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, "Aku terjebak." Tanpa sepenuhnya mengerti alasannya, Alia mengikuti suara itu. Jalur sempit berliku-liku membawa langkahnya ke sebuah pohon tua yang akarnya menjuntai tinggi, membentuk semacam perangkap alami. Di antara akar itu, matanya menangkap sesuatu yang putih, bulu yang bersinar di bawah cahaya matahari yang menembus pepohonan. Dengan hati-hati, Alia mendekat. Ia menemukan seekor monyet putih yang tampak kesakitan, kakinya terjerat akar pohon. Matanya besar dan penuh kecemasan, namun saat Alia memandangnya, ada kilatan kecerdasan yang aneh di matanya. Alia menelan ludah, ragu-ragu. "Aku akan membantumu, jangan takut," katanya sambil meraih akar yang menjerat kaki monyet itu. Yang mengejutkan Alia adalah ketika monyet itu tiba-tiba berbicara dengan suara lembut namun jelas. "Terima kasih, kau baik hati." Alia terkejut setengah mati. Ia mundur beberapa langkah,
menatap makhluk itu dengan mata membelalak. "Kakau bicara?" tanyanya hampir tidak percaya. Monyet putih itu mengangguk perlahan. "Ya, aku bisa bicara, tapi hanya kepada hati yang tulus. Aku putih, dan aku membutuhkan bantuanmu." Alia menelan rasa takutnya. Hatinya tergerak oleh kesedihan makhluk itu. Dengan sigap, ia mengangkat akar yang menjerat kaki Putih, satu demi satu. Putih mengerang pelan ketika akar itu terlepas, lalu melompat bebas ke tanah. Ia menatap Alia, matanya berbinar. "Terima kasih, Alia. Kau memiliki hati yang murni." "Hanya hati seperti itu yang bisa melihat dunia dengan mata yang benar," kata Putih sambil menepuk-nepuk tanah di dekat Alia. Alia masih terpesona menatap makhluk itu. "Kau makhluk ajaib, ya?" tanyanya ragu. Putih tersenyum, atau setidaknya Alia merasa itu senyuman. "Aku penjaga hutan ini. Dan hari ini aku memilihmu. Karena kebaikanmu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi padamu." Alia tidak sepenuhnya mengerti, tapi hatinya berdebar-debar. Ia merasa ada kehangatan aneh menyelimuti tubuhnya, seakan dunia di sekitarnya berubah sedikit. Daun-daun tampak lebih hijau, udara lebih segar, dan suara-suara hutan terdengar lebih hidup. Tanpa sadar, Alia tersenyum lebar untuk pertama kalinya sejak lama. Ia merasa, mungkin inilah awal dari sesuatu yang istimewa, sesuatu yang selama ini ia impikan di malam-malam panjangnya yang sunyi. Ia tak tahu bagaimana, tapi ia yakin hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari itu. Dan begitu ia menatap Putih sekali lagi, monyet itu melompat ke atas cabang pohon, matanya menatap Alia penuh arti, seolah berkata, "Petualangan kita baru saja dimulai." Sejak hari itu, hidup Alia seakan mengalami perubahan kecil yang aneh. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu dan kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkahnya di hutan kini terasa lebih ringan, seakan pepohonan dan hewan-hewan menyapanya dengan rahasia yang hanya bisa ia dengar. Alia masih tidak percaya sepenuhnya pada kejadian kemarin, seekor monyet putih yang bisa berbicara dan memanggil namanya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua itu nyata. Pagi itu, Alia membawa keranjang berisi roti dan sayuran dari desa, memutuskan untuk kembali ke tempat monyet putih itu. Ia menyusuri jalur sempit hutan yang penuh akar dan bebatuan, merasakan aroma tanah basah yang lembut. Suara burung dan serangga memenuhi udara, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Namun, hatinya tetap tegang, takut kalau makhluk ajaib itu tidak lagi muncul. "Tapi aku harus menemukannya lagi. Aku harus tahu lebih banyak," gumam Alia pelan. Ia melangkah hati-hati, matanya menelusuri setiap pohon dan semak. Tak lama, dari balik pepohonan, terdengar suara lembut yang akrab. "Alia, kau datang lagi." Alia menoleh, dan di sana ia melihat Putih, monyet putih dengan bulu seputih salju, matanya yang besar dan cerdas menatapnya penuh perhatian. Putih melompat turun dari cabang pohon dan mendekatinya perlahan. "Putih, aku senang kau masih di sini," kata Alia, tersenyum malu-malu. "Aku ingin belajar lebih banyak tentangmu dan hutan ini." Putih mengangguk perlahan, bulunya berkilau di bawah sinar matahari. "Aku penjaga hutan, Alia. Tapi bukan aku yang harus kau pelajari, melainkan hatimu sendiri. Kau memiliki kebaikan yang jarang dimiliki manusia. Dan itu membuatmu istimewa." Alia terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Istimewa? Aku hanya gadis miskin yang tidak punya siapa-siapa. Bagaimana aku bisa istimewa?"
Putih menatapnya dengan mata penuh arti. Istimewa bukan tentang harta atau kekuatan. Istimewa adalah tentang hati yang tulus, keberanian, dan kasih sayang. Kau memiliki itu, Alia. Dan karena itu, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Lalu, Putih melompat ke atas batu besar di dekat sungai kecil. Ia menepuk-nepuk tanah di sekelilingnya, dan tiba-tiba daun-daun gugur dari pohon-pohon di sekitar mereka. Tapi daun-daun itu bukan sekadar daun biasa. Mereka berubah menjadi buah segar, berwarna-warni, yang tampak seperti permata di mata Alia. Alia terkejut menatap buah-buah itu. Ini ajaib. Bagaimana kau melakukannya? Putih tersenyum, atau setidaknya Alia merasakan itu sebagai senyuman. Ini bukan untukku, Alia. Ini untukmu. Dunia ini penuh keajaiban, tapi hanya hati yang murni yang bisa melihatnya. Alia meraih salah satu buah, merasakan kehangatan aneh yang mengalir ke tangannya. Buah itu harum dan segar, seolah baru dipetik dari pohon surgawi. Alia tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia tidak lagi suram dan menakutkan. Ada harapan, sebuah cahaya kecil yang tumbuh di dalam hatinya. Hari itu, Alia dan Putih menghabiskan waktu bersama di hutan. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai, di mana ikan-ikan kecil melompat di permukaan air yang jernih. Putih mengajarkan Alia cara mendengar bisikan hutan, suara daun, gemericik air, dan bahkan hewan-hewan kecil yang biasanya tak terdengar oleh manusia biasa. Alia kagum. Ia mulai memahami bahwa hutan memiliki bahasa sendiri, dan sekarang ia bisa mendengarnya. Alia, dengarlah, setiap makhluk memiliki cerita. Dan jika kau mau, kau bisa memahami mereka, kata Putih sambil menatap matanya. Alia menutup mata sejenak, mencoba fokus pada suara-suara di sekelilingnya. Ia mendengar suara burung kecil yang seolah menjerit pelan karena sarangnya rusak, serangga yang berlarian mencari tempat aman, bahkan suara angin yang menembus daun-daun. Hatinya bergetar. Ia merasa seolah mampu merasakan apa yang dirasakan semua makhluk itu. Ini luar biasa. Aku bisa merasakannya, bisiknya. Putih mengangguk. Itulah karomah pertamamu, Alia. Kemampuan untuk membaca hati makhluk lain. Ini adalah hadiah, tetapi juga tanggung jawab. Kau harus menggunakannya untuk menolong, bukan menyakiti. Alia terdiam sejenak. Ia membayangkan bagaimana kemampuan itu bisa digunakan untuk menolong hewan-hewan yang terluka, atau bahkan membantu penduduk desa yang kesusahan. Namun di sisi lain, ia merasa takut. Bagaimana kalau aku gagal, Putih? Bagaimana kalau aku salah menggunakan karomah ini? Putih menepuk pundaknya. Rasa takut itu wajar, Alia. Tapi hati yang tulus tidak akan tersesat. Kau akan belajar seperti aku membimbingmu. Dan aku akan selalu ada di sisimu. Hari mulai sore, dan sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan panjang di tanah. Alia merasa damai, meski sedikit lelah. Ia menatap Putih, yang kini duduk di batu sambil mengamati sungai. Ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Sesuatu yang besar dan menakjubkan sedang menantinya di masa depan. Putih, kau benar-benar makhluk ajaib, ya? Tanya Alia sambil tersenyum. Tidak, Alia, kau yang istimewa. Aku hanya penuntun. Dunia ini akan mengujimu, dan kau harus siap menghadapi apapun. Tapi ingat, keajaiban sejati lahir dari hati yang baik, jawab Putih. Alia menatap mata monyet itu,
merasa ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Ia tahu pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia meninggalkan hutan, membawa buah-buah ajaib itu di keranjangnya, dan rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hatinya, Alia tahu satu hal, ini baru awal dari petualangan yang luar biasa, dan Putih akan menjadi teman serta pelindungnya di setiap langkah. Ketika malam tiba, Alia duduk di gubuknya yang reot, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia memegang salah satu buah ajaib dari hutan, merasa energi aneh mengalir di tangannya. Hatinya penuh harapan. Sesuatu yang ajaib telah terjadi, dan ia siap untuk menerima lebih banyak keajaiban di masa depan. Di hutan, Putih melompat dari cabang ke cabang, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. Ia tahu Alia adalah anak yang dipilih, dan petualangan mereka baru saja dimulai. Hutan seolah tersenyum, menyambut kehadiran seorang gadis kecil dengan hati besar yang akan belajar tentang karomah, keberanian, dan kebaikan. Sejak hari pertemuannya dengan Putih, kehidupan Alia mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat dunia dengan mata manusia biasa. Ada sesuatu yang aneh namun indah, sebuah getaran halus di hatinya ketika melihat makhluk hidup di sekitarnya. Suara burung, langkah rusa kecil, atau bahkan desah angin di pepohonan seakan berbicara padanya. Pada awalnya, Alia ragu apakah ia gila atau hanya berhayal. Namun setiap kali ia mencoba mendengar hati alam, suara itu semakin jelas. Pagi itu, Alia bangun lebih awal. Matahari baru saja menembus celah-celah pepohonan, menyinari gubuk reotnya. Ia mengambil keranjang kecil berisi roti sisa dan beberapa buah yang ia dapatkan dari hutan kemarin. Tujuannya kali ini bukan sekadar berjalan di hutan, tetapi ingin menolong makhluk yang membutuhkan. Hatinya berdebar, ia ingin menguji kemampuan baru yang Putih sebut sebagai karomah pertamanya. Saat menyusuri tepi sungai, Alia tiba-tiba mendengar suara lirih yang berbeda dari biasanya. "Tolong, aku tidak bisa keluar." Suara itu datang dari semak-semak dekat bebatuan. Alia mendekat dengan hati-hati. Di sana, seekor kancil kecil terperangkap di antara akar pohon yang menjalar. Matanya memancarkan ketakutan. Alia menelan ludah, tapi hatinya berkata untuk bertindak. Ia merasakan kehangatan di dadanya, seakan ada dorongan halus yang memintanya untuk menolong. "Tenang, aku akan menolongmu," katanya sambil meraih akar yang menjerat kaki kancil itu. Saat tangannya menyentuh akar, Alia merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran halus mengalir melalui tubuhnya, seakan energi dari kancil kecil itu berinteraksi dengan dirinya. Ia menutup mata sejenak dan merasakan apa yang kancil itu rasakan. Kancil itu ketakutan, bingung, dan hampir putus asa. Hati Alia bergetar. Dengan napas tertahan, ia menarik akar perlahan, berbicara lembut pada kancil itu. "Aku di sini, tidak apa-apa, aku akan membantumu." Dalam beberapa menit, kancil itu bebas. Ia menatap Alia dengan mata penuh syukur, lalu melompat ke semak-semak, kembali ke hutan. Alia tercengang. Aku bisa merasakan apa yang dirasakan makhluk itu," bisiknya. Ia tersenyum kecil. Inilah karomah pertamanya, kemampuan untuk membaca hati makhluk lain. Rasa kagum bercampur bahagia, namun juga sedikit takut. Apakah ini nyata? Apakah semua makhluk hidup di hutan akan berbicara padanya dengan cara ini? Tak lama kemudian, Putih muncul dari atas pohon, melompat ke samping Alia. "Bagus, Alia. Kau berhasil menolongnya tanpa panik. Itu tanda pertama dari hatimu yang tulus. Tapi ingat,
karomah ini bukan untuk dipamerkan. Ini untuk menolong, bukan untuk membanggakan diri, kata Putih. Alia mengangguk, masih terpesona. Ia merasa ada tanggung jawab yang berat di pundaknya, namun hatinya dipenuhi kegembiraan. Ia mulai menyadari bahwa kemampuan ini bukan sekadar hadiah, ini adalah tugas dan ujian. Hari itu, Alia terus berjalan lebih dalam ke hutan, menemukan beberapa hewan yang tampak kesulitan. Ada burung kecil yang jatuh dari sarangnya, kura-kura yang tersangkut di antara batu, bahkan tupai yang tersesat dan kebingungan mencari jalan pulang. Setiap kali Alia menyentuh makhluk-makhluk itu, ia merasakan emosi mereka, takut, lapar, sakit, atau bingung. Hatinya bergetar, tapi ia berhasil menolong semuanya dengan lembut, menggunakan kata-kata menenangkan dan gerakan hati yang penuh kasih. Ketika matahari mulai condong ke barat, Alia duduk di tepi sungai, menarik napas panjang. Ia memandangi tangannya yang lembab karena bekerja membantu hewan-hewan. Hatinya lega, tapi juga sadar bahwa kemampuan ini bisa menarik perhatian orang-orang di desa. Bagaimana jika mereka tidak mengerti? Bagaimana jika mereka takut atau iri? Jangan khawatir tentang itu sekarang, kata Putih yang duduk di batu di dekatnya. Yang penting adalah hatimu. Dunia akan mengujimu nanti. Untuk saat ini, nikmati apa yang bisa kau lakukan. Kau telah melakukan hal yang luar biasa hari ini. Alia menatap Putih. Aku ingin lebih. Aku ingin belajar menggunakan kemampuan ini dengan baik. Aku ingin menolong sebanyak mungkin makhluk yang membutuhkan. Tapi aku juga takut kalau aku salah. Putih tersenyum penuh pengertian. Rasa takut itu wajar. Tapi jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Setiap langkahmu adalah pelajaran. Kau akan belajar seiring waktu. Dan aku akan membimbingmu. Hari itu, sebelum pulang ke gubuknya, Alia memungut beberapa buah ajaib dari hutan. Ia membawanya ke desa, memberikannya kepada beberapa tetangga miskin yang tampak lapar. Mereka heran dan terkejut dengan buah yang segar dan manis, padahal tidak ada musimnya. Alia hanya tersenyum malu-malu, tanpa menjelaskan dari mana buah itu berasal. Malam tiba, Alia duduk di tikar tipisnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Ia tahu petualangan dan ujian baru menunggunya. Ia memejamkan mata, membayangkan hutan, burung, dan hewan-hewan kecil yang ia tolong. Rasa hangat mengalir di dadanya. Ia mulai memahami pesan Putih, keajaiban sejati lahir dari hati yang murni dan tindakan yang tulus. Di hutan, Putih melompat dari cabang ke cabang, mengawasi Alia dari kejauhan. Ia tahu kemampuan Alia akan tumbuh lebih kuat, dan dunia akan segera menguji gadis kecil itu. Tapi untuk saat ini, Alia telah membuktikan sesuatu yang penting, hati yang tulus bisa mengubah dunia, bahkan melalui hal-hal kecil. Dengan senyum lembut, Alia tertidur malam itu, membayangkan petualangan baru yang menantinya esok hari, dan keajaiban yang mungkin akan datang seiring pertumbuhan karomahnya. Pagi itu, hutan diselimuti kabut tipis yang menambah kesan misterius. Matahari baru saja menembus celah pepohonan, memantulkan cahaya ke tanah yang basah karena embun. Alia bangun lebih awal, semangat namun juga sedikit tegang. Ia tahu hari ini akan berbeda. Putih telah memberitahunya bahwa sebuah ujian menanti, dan ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar daripada sekadar menolong hewan yang terjebak di semak atau akar pohon. "Siap, Putih?" tanya Alia, matanya berbinar tapi napasnya sedikit tercekat. Putih melompat dari cabang pohon, bulunya bersinar di bawah sinar matahari.
Kau akan menghadapi ujian pertama, Alia. Jangan takut. Tapi ingat, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti kau tetap melangkah meski rasa takut ada di hatimu. Alia mengangguk, meski hatinya berdebar. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan, menuju sebuah rawa kecil yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Suasana menjadi lebih sunyi, hanya terdengar gemericik air dan suara serangga. Tiba-tiba, Alia mendengar suara tangisan halus. "Siapa di sana?" "Tenang, aku akan membantumu," kata Alia, mendekat perlahan. Suara itu berasal dari seekor rusa betina muda yang terperangkap di lumpur tebal rawa. Tubuhnya hampir tenggelam dan matanya penuh ketakutan. Rusa itu bergetar, mencoba melepaskan diri, tapi lumpur terlalu lengket. Alia menelan ludah, hatinya bergetar. Ia tahu ini lebih sulit daripada menolong kancil kemarin. "Aku bisa melakukannya, aku harus berani," bisiknya pada diri sendiri. Putih melompat ke sampingnya. "Alia, rasakan hatinya. Jangan hanya lihat dengan mata. Rasakan ketakutannya, tapi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu. Kau bisa menolongnya dengan ketulusan hati." Alia menutup mata sejenak, memfokuskan diri. Ia merasakan ketakutan rusa itu begitu kuat sehingga membuat dada Alia sesak. Tapi di balik rasa takut itu, ia juga merasakan keinginan rusa untuk hidup, untuk kembali ke hutan. Alia menarik napas panjang, membuka mata, dan mulai bekerja. Ia melempar ranting kuat ke lumpur tebal untuk membuat pijakan, dan dengan bantuan akar pohon di sekitarnya, ia menarik tubuh rusa perlahan. Setiap gerakan membuat lumpur bergetar, dan rusa tampak semakin panik. Alia merasakan ketegangan mengalir melalui tangannya. "Tenang, kau akan baik-baik saja, aku di sini," ia menenangkan sambil menarik lebih kuat tapi hati-hati. Beberapa menit terasa seperti jam bagi Alia, tapi akhirnya rusa berhasil bebas dari lumpur. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah-engah, namun matanya memancarkan syukur. Alia tersenyum lega, merasa campuran lelah dan bahagia. "Tuh kan, kau bisa melakukannya," kata Putih sambil menepuk pundak Alia. "Ini baru ujian pertama, tapi kau telah menunjukkan keberanian dan ketulusan hatimu. Karomahmu makin kuat, Alia. Kau bisa merasakan bukan hanya ketakutan, tapi juga kekuatan hidup makhluk lain." Alia duduk di tepi rawa, menarik napas dalam. Tubuhnya letih, namun hatinya terasa ringan. Ia menyadari bahwa keberanian dan ketulusan hati memberinya energi yang tak ia miliki sebelumnya. Aku merasa berbeda, Putih. Aku bisa merasakan kekuatan hidup mereka. Rasanya ajaib, bisiknya. Putih tersenyum. "Ya, itu karomahmu. Kau mulai memahami dunia dengan cara yang tak terlihat oleh manusia biasa. Tapi ingat, setiap kemampuan memiliki tanggung jawab. Dunia akan mengujimu lebih banyak lagi. Dan bukan semua orang atau makhluk akan menyambutmu dengan baik. Kau harus siap." Alia menunduk, merasakan berat tanggung jawab itu, namun hatinya tetap teguh. "Aku siap, Putih. Aku ingin belajar menggunakan karomah ini untuk kebaikan, apapun yang terjadi." Hari itu, mereka berjalan lebih jauh ke hutan, membantu beberapa makhluk lain yang kesulitan. Ada burung hantu yang sayapnya tersangkut ranting, anak kijang yang tersesat, dan bahkan ular kecil yang nyaris terjebak di lumpur. Setiap kali Alia menolong, ia merasakan energi aneh mengalir dari makhluk itu ke dalam dirinya, membuat karomahnya semakin kuat dan kemampuannya untuk merasakan emosi makhluk lain makin tajam. Namun,
Di tengah kegembiraan itu, Alia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada bisikan samar yang bukan berasal dari hewan atau alam, sebuah rasa was-was dan kegelapan yang samar di ujung hatinya. Putih menatapnya dengan serius. Itu tanda bahwa ujianmu belum selesai. Dunia ini tidak selalu indah, Alia. Kau akan menghadapi hal-hal yang menguji hatimu, kesabaranmu, dan keberanianmu. Ingat, jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Malam menjelang, Alia dan Putih kembali ke gubuknya. Alia duduk di tikar tipisnya, memegang tangannya sendiri sambil menenangkan napasnya yang masih cepat. Ia memikirkan semua makhluk yang ia selamatkan hari itu, semua energi dan emosi yang mengalir melalui dirinya. Hatinya terasa hangat dan penuh, sekaligus sadar akan tanggung jawab yang lebih besar yang menunggunya. Putih, aku mulai mengerti. Karomah ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah tugas. Dan aku ingin menanggungnya, kata Alia lirih, menatap hutan yang gelap namun penuh rahasia di luar jendela gubuknya. Putih duduk di luar, matanya menatap bintang-bintang yang mulai muncul. Kau telah menunjukkan keberanian sejati hari ini. Tapi ingat, Alia, ini baru permulaan. Dunia akan menguji hati dan kemampuanmu lebih keras lagi. Tapi aku percaya padamu. Kau anak yang dipilih, dan hati yang tulus tidak akan tersesat. Alia tersenyum lelah tapi bahagia, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia telah melewati ujian pertamanya, namun ia tahu petualangan dan tantangan yang lebih besar masih menunggu. Malam itu, ia tidur dengan hati damai, membayangkan semua keajaiban dan ujian yang akan datang, sementara hutan, penuh rahasia dan makhluk ajaib, tetap mengawasinya. Sejak pertemuan pertama dengan Putih, Alia selalu penasaran tentang asal-usul monyet putih yang ajaib itu. Siapa sebenarnya makhluk ini? Mengapa ia memilih Alia? Dan mengapa hanya Alia yang bisa mendengar dan mengerti apa yang Putih katakan? Semua pertanyaan itu bergelayut di pikirannya setiap malam. Pagi itu, Alia menyusuri hutan lebih dalam dari sebelumnya. Udara pagi terasa segar, namun kabut tipis menyelimuti tanah, memberikan nuansa misterius. Burung-burung bernyanyi pelan, dan daun-daun yang lembab berkilau oleh tetesan embun. Putih sudah menunggu di sebuah batu besar di tepi sungai kecil, matanya menatap Alia penuh arti. Kau datang lebih awal hari ini, kata Putih dengan suaranya yang lembut namun tegas. Ada sesuatu yang harus kuberitahu kepadamu, Alia. Sesuatu yang penting. Alia menelan ludah. Apa itu, Putih? Tentang dirimu. Putih mengangguk. Ia melompat ke tanah, duduk di dekat Alia. Aku bukan monyet biasa, Alia. Aku adalah penjaga hutan yang diberkahi para roh alam. Tugasku adalah menuntun manusia yang berhati murni, yang hatinya tulus dan memiliki keberanian, agar mereka dapat melihat dan memahami dunia yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Alia menatapnya, matanya melebar. Penjaga hutan, berarti kau bukan sekadar hewan? Putih mengangguk. Ya. Aku memiliki kemampuan untuk berbicara, mempengaruhi alam, dan melihat kebaikan serta kejahatan dalam hati manusia. Tapi aku bukan Tuhan. Aku hanyalah penuntun. Dan kau, Alia, kau dipilih karena hatimu tulus. Tidak banyak manusia yang layak untuk diberikan kesempatan ini. Alia menunduk, jantungnya berdebar. Ia merasa campuran kagum, takut, dan bangga. Aku mengerti. Tapi kenapa aku, Putih? Aku hanya gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Putih menatap Alia dengan mata yang seolah menembus hatinya.
itulah yang membuatmu istimewa. Kekayaan atau status bukan ukuran hati. Hanya mereka yang tulus dan penuh keberanian yang bisa melihat dan memanfaatkan karomah yang diberikan alam. Alia tersenyum malu-malu, meski hatinya masih penuh pertanyaan. Jadi, semua yang terjadi padaku, kemampuan ini bukan kebetulan? Tidak, jawab Putih tegas. Ini takdir. Tetapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Dunia ini tidak selalu ramah bagi mereka yang memiliki karomah. Ada makhluk-makhluk yang iri dan jahat yang ingin memanfaatkan kekuatan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka akan mencoba mencuri karomahmu atau setidaknya mengujimu dengan cara yang sulit dan berbahaya. Alia menelan ludah. Perasaan takut muncul di dadanya, namun keberanian yang ia bangun selama ini mulai menyalakan nyala semangat. Aku siap, Putih. Aku akan menghadapi apapun. Aku ingin belajar menggunakan kemampuan ini untuk menolong, bukan untuk dirugikan orang lain. Putih tersenyum. Bagus. Kau sudah menunjukkan keberanian sejati. Tapi ingat, Alia, ujian-ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Kadang mereka datang dalam wujud orang yang kau percayai, kadang dalam bentuk lingkungan yang membingungkan atau makhluk yang tampaknya jinak. Hanya hatimu yang akan menuntunmu melalui semua itu. Alia mengangguk, perasaan campur aduk antara takut dan bersemangat. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya sekarang jauh berbeda. Dunia yang selama ini tampak sederhana dan penuh kesulitan kini menjadi kompleks dan penuh misteri. Setiap langkahnya di hutan bukan sekadar jalan biasa. Setiap daun, setiap suara, dan setiap makhluk bisa menjadi petunjuk atau ujian. Setelah itu, Putih membawa Alia ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan, sebuah gua kecil yang dipenuhi kristal alami dan cahaya lembut yang menembus celah-celah batu. Cahaya itu memantul pada dinding gua, menciptakan kilauan seperti permata. Inilah tempatku, kata Putih sambil duduk di atas batu. Di sini aku belajar, memusatkan energi, dan menjaga keseimbangan alam. Dan hari ini, aku ingin menunjukkan kepadamu bagaimana caranya memahami dunia lebih dalam lagi. Alia menatap sekeliling, terpesona oleh keindahan dan ketenangan gua itu. Ini luar biasa, seperti dunia lain, gumamnya. Putih mengangguk. Disinilah kau akan belajar merasakan energi alam, memahami bahasa hati hewan, bahkan melihat sedikit masa depan yang mungkin terjadi jika hati manusia berubah. Alia merasa sedikit cemas. Masa depan? Apa maksudmu? Putih menatap Alia dengan serius. Aku tidak bisa memberitahumu seluruh masa depan. Tapi aku bisa membimbingmu melihat petunjuk, merasakan bahaya, dan mengerti arah mana yang benar. Kau harus belajar mendengarkan hatimu, karena hanya itu yang akan menuntunmu. Di tengah suasana gua yang tenang, Alia mulai merasakan sensasi yang aneh. Setiap detak jantungnya seakan menyatu dengan detak alam di sekitarnya. Ia bisa merasakan aliran energi yang lembut melalui tanah, air, dan udara. Hewan-hewan yang sebelumnya ia tolong muncul dalam pikirannya, seolah memberi panduan atau pesan. Ia menutup mata, fokus, dan merasakan kekuatan karomahnya semakin berkembang. Putih tersenyum bangga. Hari ini kau telah belajar sesuatu yang penting. Karomah sejati bukan sekadar kemampuan luar biasa. Itu adalah hubungan antara hati manusia dan alam, antara kebaikan dan tanggung jawab. Semakin kau memahami ini, semakin kuat kemampuanmu akan tumbuh. Tapi ingat, setiap kekuatan yang besar akan diuji. Alia membuka mata, merasakan tekad yang kuat dalam hatinya.
Ia tahu bahwa hidupnya kini bukan lagi sekadar bertahan dari kemiskinan atau kesendirian. Kini, ia dipanggil untuk menghadapi dunia dengan keberanian, hati tulus, dan karomah yang mulai tumbuh. Putih, aku mengerti. Aku siap belajar. Aku ingin menggunakan karomah ini untuk menolong semua makhluk dan menjaga keseimbangan dunia ini, kata Alia dengan suara mantap. Putih mengangguk. Bagus, Alia. Ini baru awal. Nantinya kau akan menghadapi ujian yang lebih besar, bukan hanya untuk hatimu, tetapi juga untuk seluruh desa dan hutan ini. Tapi aku percaya padamu. Hati yang tulus tidak akan tersesat. Hari itu berakhir dengan Alia duduk di mulut gua, menatap matahari terbenam. Cahaya jingga menyinari wajahnya yang lelah namun penuh tekad. Ia tahu rahasia Putih telah membuka pintu menuju petualangan dan tanggung jawab baru. Dunia di luar sana lebih luas, lebih berbahaya, tetapi juga lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Di atas cabang pohon, Putih duduk mengamati Alia, matanya bersinar di bawah cahaya senja. Ia tahu, gadis kecil ini telah mulai memahami panggilan hatinya, dan dunia akan segera menguji keberanian serta karomahnya. Tapi untuk saat ini, mereka berdua menikmati ketenangan hutan, sementara malam perlahan menutupi bumi dengan selimut bintang. Beberapa hari setelah Alia mengetahui rahasia Putih, hutan mulai terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk dan menenangkan kini membawa aroma asing, sedikit tajam, seperti sesuatu yang tidak bersahabat sedang bergerak di dekatnya. Alia merasa gelisah, meski belum tahu apa yang menanti. Pagi itu, Alia bangun lebih cepat dari biasanya. Ia merasakan getaran halus di hatinya, sebuah perasaan yang Putih sebut sebagai peringatan alam. Putih, ada sesuatu yang tidak beres, kata Alia sambil menatap hutan yang masih basah oleh embun. Putih melompat dari cabang pohon, bulunya yang putih bersinar di bawah cahaya pagi. Ya, Alia. Aku merasakannya juga. Ada energi gelap di hutan ini. Bukan dari manusia biasa, tapi dari makhluk yang iri dan jahat. Kau harus waspada. Ini adalah ujian pertamamu menghadapi ancaman nyata. Alia menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia sadar bahwa ujian kali ini jauh lebih serius daripada menolong hewan yang terjebak. Aku siap, Putih. Tapi, apa yang harus kulakukan? Putih mengangguk. Kita akan memulainya perlahan. Pertama, kau harus belajar mendengarkan energi gelap itu. Rasakan niat buruk mereka, dan jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ingat, karomahmu adalah alat untuk menolong, bukan untuk melukai. Mereka berjalan lebih dalam ke hutan. Suasana menjadi semakin gelap, meski matahari sudah tinggi. Pohon-pohon tampak lebih rapat, bayangan mereka panjang dan menakutkan. Alia merasakan denyut energi aneh yang menempel di udara, seperti bisikan halus, penuh niat jahat. Tiba-tiba, di balik semak, muncul seekor makhluk gelap, berbentuk seperti kucing besar namun matanya merah menyala. Tubuhnya berkilau hitam legam, dan aura jahat memancar darinya. Hewan itu mendesis, seakan merasakan kemampuan Alia dan Putih, lalu melompat ke arah mereka. Alia mundur, hatinya bergetar. Ia merasakan ketakutan makhluk itu, tapi juga kemarahannya yang membara. Putih berdiri di sampingnya, bulunya berdiri, matanya menatap makhluk gelap itu dengan tajam. Kau harus tenang, Alia, kata Putih. Rasakan energinya, tapi jangan menyerang. Gunakan hatimu. Kita bisa mengendalikannya dengan ketenangan, bukan kekerasan. Alia menutup mata, fokus pada karomahnya.
ia mulai merasakan denyut energi makhluk itu. Rasa iri, dendam, dan keserakahan yang menempel padanya. Dalam hati, Alia berkata pelan, "Aku di sini bukan untuk melawanmu, aku hanya ingin kau pergi, jangan menyakiti hutan atau makhluk lain." Mendadak, energi yang keluar dari hati Alia memancar seperti cahaya lembut yang membungkus makhluk gelap itu. Makhluk itu mendesis keras, tampak bingung karena aura gelapnya mulai melunak. Alia merasakan bahwa ketulusan hatinya mampu menahan niat jahat makhluk itu. Putih tersenyum bangga. "Bagus, Alia. Kau berhasil menahan energi gelap itu dengan hatimu. Itu bukan kemampuan semua manusia. Kau telah menggunakan karomahmu dengan benar." Makhluk gelap itu mundur perlahan, lalu berlari masuk ke dalam hutan, meninggalkan rasa lega di udara. Alia terengah-engah, jantungnya berdebar, namun hatinya lega. Ia menyadari bahwa kemampuan ini bukan hanya untuk menolong hewan, tapi juga untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. "Ini baru ujian pertama menghadapi energi jahat," kata Putih sambil duduk di batu besar. "Di luar sana, akan ada makhluk atau orang yang ingin memanfaatkan karomahmu. Kau harus selalu siap, tapi ingat, kekuatan terbesar ada pada hati yang tulus, bukan pada kekuatan fisik atau kekerasan." Alia mengangguk, menyadari bahwa dunia ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Tapi rasa takutnya perlahan tergantikan oleh tekad. Ia ingin belajar lebih banyak, ingin mengasah kemampuan karomahnya, dan siap melindungi hutan serta makhluk yang ia cintai. Hari itu, mereka terus berjalan menyusuri hutan, membantu beberapa hewan yang kesulitan lagi, sambil Alia merasakan energi jahat dari jauh, pertanda bahwa ancaman belum benar-benar hilang. Putih mengajarkannya bagaimana menenangkan hati dan menjaga keseimbangan energi alam di sekitarnya. Malam menjelang, Alia duduk di gubuknya, memikirkan pertemuan dengan makhluk gelap itu. Ia merasa lelah, tapi juga lebih kuat. Ia menyadari bahwa keberanian sejati bukan sekadar menolong yang lemah, tapi juga berdiri teguh menghadapi ancaman. Putih duduk di cabang pohon dekat gubuk, matanya menatap bintang-bintang. "Alia, kau telah melewati ujian pertamamu menghadapi kegelapan. Tapi ini baru permulaan. Dunia di luar sana penuh tantangan, dan kau harus siap. Tapi aku yakin, hati tulusmu akan menuntunmu." Alia menutup mata, merasakan energi karomahnya bergetar lembut di dalam tubuhnya. Ia tahu petualangan dan ujian yang lebih besar menantinya. Tapi malam itu, ia tidur dengan hati damai, penuh tekad, dan keberanian, siap menghadapi hari esok dengan Putih di sisinya. Beberapa hari setelah pertemuan Alia dengan makhluk gelap pertama, hutan terasa lebih sunyi. Namun keheningan itu bukanlah tanda damai, melainkan peringatan halus bahwa sesuatu yang lebih berbahaya sedang mendekat. Alia, meski semakin percaya diri, merasakan denyut hati yang was-was setiap kali langkahnya terdengar di antara pepohonan. Pagi itu, Alia dan Putih memutuskan untuk menyusuri jalur hutan yang jarang dilewati, untuk mengasah kemampuan Alia dalam merasakan energi makhluk dan alam di sekitarnya. Putih melompat di depan, matanya awas menelusuri setiap sudut. "Alia, hari ini kau akan menghadapi ujian yang lebih berat. Tidak cukup hanya menenangkan makhluk atau menolong yang terluka. Kau harus belajar menghadapi kegelapan dengan hati teguh dan pikiran jernih." Alia mengangguk, jantungnya berdebar. Ia sudah merasakan karomahnya semakin kuat, namun ia tahu bahwa ujian kali ini akan menantang semua yang telah ia pelajari. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik yang berbeda. Seperti sebelumnya, energi gelap terasa menempel di udara, lebih kuat, lebih menyeramkan. Alia menutup mata sebentar, mencoba merasakan niat makhluk itu.
ia tersentak. Energi ini bukan seperti makhluk gelap sebelumnya. Lebih kejam, lebih ganas, dan penuh dendam. Putih menepuk pundaknya. Itu adalah makhluk gelap yang sama, tetapi lebih kuat dan marah karena kau berhasil menghalanginya terakhir kali. Kali ini, ia datang dengan niat lebih jahat. Hati Alia bergetar, tapi ia mengingat pesan Putih. Keberanian bukan berarti tidak takut. Ia menarik napas panjang. Aku siap, Putih. Aku akan menghadapi ini. Dari balik semak, muncullah makhluk gelap itu, kini lebih besar, tubuhnya berkilau hitam legam, mata merahnya memancarkan kemarahan yang membara. Ia mendesis keras, melingkar seperti bayangan yang mengancam. Alia bisa merasakan energi jahatnya yang mencoba menembus hatinya, menimbulkan rasa takut dan panik. Putih melompat di hadapannya, bulunya berdiri tegak. Tenang, Alia. Rasakan energinya, jangan biarkan ia menguasai hatimu. Gunakan karomahmu untuk menenangkan, bukan menyerang. Kau harus menunjukkan kekuatan hati, bukan fisik. Alia menutup mata, fokus pada hatinya. Ia merasakan ketakutan makhluk itu, sebuah rasa iri dan dendam yang membara. Tapi ia juga merasakan sesuatu yang baru. Makhluk itu kesepian, terluka, dan tersesat. Ia menyadari bahwa di balik kegelapan, ada sisi rapuh yang bisa disentuh hati tulusnya. Dengan suara lembut namun mantap, Alia berkata, "Aku tahu kau marah dan kesepian, tapi kau tidak perlu menyakiti siapapun. Hentikan ini, dan kau bisa menemukan kedamaian." Mendadak, cahaya lembut muncul dari tubuh Alia, membungkus makhluk gelap itu. Makhluk itu mendesis keras, tubuhnya bergetar, namun perlahan aura jahatnya meredup. Alia merasakan energi karomahnya mengalir melalui hatinya, kemampuan untuk meredakan emosi negatif dan menyembuhkan luka batin makhluk lain. Putih tersenyum bangga. Lihat, Alia. Kau tidak hanya menenangkan ketakutan, tapi juga mulai mengubah energi jahat menjadi damai. Ini kemampuan baru yang muncul karena hatimu semakin tulus dan berani. Makhluk gelap itu mundur, matanya merah kini berubah menjadi keemasan, dan tubuhnya perlahan mengecil, seakan menyatu dengan bayangan hutan. Alia menghela napas lega. Ia tersenyum, merasakan kemenangan yang berbeda, bukan kemenangan fisik, tetapi kemenangan hati dan ketulusan. Bagus, Alia. Tapi ingat, ini hanya permulaan. Dunia ini penuh makhluk yang akan menguji hati dan keberanianmu. Kau harus terus belajar mengendalikan karomah ini, kata Putih sambil melompat di cabang pohon. Hari itu, Alia merasa dirinya lebih kuat. Ia tidak hanya menolong makhluk yang lemah, tetapi juga menghadapi kegelapan dengan kepala dingin dan hati yang tulus. Ia mulai memahami pesan Putih. Kekuatan sejati lahir dari hati yang bersih, bukan dari kemampuan fisik atau kekerasan. Malam menjelang, Alia duduk di gubuknya, memandangi langit penuh bintang. Ia memikirkan makhluk gelap yang baru saja ia hadapi, dan merasakan perubahan dalam dirinya, ketenangan, keberanian, dan rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia tahu ujian yang lebih berat masih menunggu, tapi malam itu ia tidur dengan hati damai, penuh keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun selama hatinya tetap tulus. Di hutan, Putih duduk mengawasi dari atas pohon, matanya menatap Alia yang tidur dengan tenang. Ia tahu gadis kecil ini telah melewati ujian yang lebih sulit daripada sebelumnya, dan kemampuan serta karomahnya akan terus berkembang. Dunia akan terus menguji mereka, tapi Alia telah menunjukkan bahwa hati tulus dan keberanian bisa menaklukkan kegelapan, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Beberapa minggu telah berlalu sejak ujian makhluk gelap pertama, dan karomah Alia semakin kuat.
Ia kini bisa merasakan energi hewan dan alam dengan lebih jelas, bahkan mulai memahami tanda-tanda bahaya sebelum benar-benar muncul. Namun kedamaian itu hanya sementara. Suatu pagi, Alia bangun dengan perasaan gelisah yang tidak biasa. Udara terasa panas dan kering, meski matahari baru saja muncul di ufuk timur. Ia merasakan energi yang berbeda, energi yang bukan hanya dari hutan, tetapi dari arah desa tempat ia tinggal. Hatinya bergetar, dan ia tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat. Putih melompat dari cabang pohon, matanya menatap Alia dengan serius. "Alia, ada ancaman nyata yang mengincar desa dan hutan ini. Energi jahat itu bukan lagi makhluk sendirian. Mereka mulai bergerak dalam kelompok dengan niat menguasai dan merusak. Kau harus bersiap." Alia menelan ludah, jantungnya berdebar. "Kelompok? Berapa banyak mereka, Putih?" "Tidak banyak, tapi cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan besar. Mereka ingin memanfaatkan kemampuanmu, atau setidaknya menghancurkan apa yang kau lindungi," jawab Putih. "Kita harus bertindak cepat." Alia merasakan rasa takut, tapi ia ingat semua yang telah ia lalui, kebaikan hati, keberanian, dan ketulusannya membantunya mengendalikan makhluk gelap sebelumnya. "Aku siap, Putih. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakiti desa atau hewan-hewan di hutan ini." Mereka berdua bergerak menyusuri hutan, mengikuti aliran energi yang terasa gelap dan berbahaya. Alia bisa merasakan adanya makhluk-makhluk jahat yang bersembunyi di pepohonan, bergerak perlahan, seperti bayangan yang menunggu kesempatan. Hatinya bergetar, tapi ia menenangkan diri, mengingat kata-kata Putih. Kekuatan sejati lahir dari hati yang tulus, bukan dari ketakutan atau kekerasan. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi desa, di mana Alia melihat beberapa bayangan hitam bergerak cepat di antara rumah-rumah penduduk. Orang-orang di desa tampak kebingungan, beberapa berteriak, sementara makhluk-makhluk itu mulai merusak tanaman dan menakuti hewan ternak. Alia merasakan gelombang energi jahat itu semakin kuat. "Putih, mereka terlalu banyak, aku tidak tahu bisa menghadapi semuanya," katanya dengan suara gemetar. Putih menepuk pundaknya. "Tenang, Alia. Fokuslah pada hatimu. Rasakan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan, dan gunakan karomahmu untuk menenangkan mereka. Kau tidak harus melawan semuanya sekaligus. Setiap langkah kecil yang benar akan membuat perbedaan." Alia menutup mata, memusatkan energi hatinya. Ia merasakan rasa takut, kebingungan, dan kemarahan makhluk-makhluk jahat itu. Tapi di dalam hatinya, ada juga cahaya keberanian, cinta, dan ketulusan. Perlahan, energi itu memancar dari dirinya, seperti gelombang lembut yang membungkus desa dan makhluk di sekitarnya. Beberapa makhluk yang mencoba menyerang pun berhenti sejenak, tubuh mereka bergetar, dan aura gelapnya mulai memudar. Alia bisa merasakan hati mereka yang sebenarnya, kesepian, iri, dan marah karena kekuatan yang tidak mereka miliki. Dengan lembut, Alia berbicara, "Kalian tidak perlu menyakiti siapapun. Hentikan ini, dan kalian bisa hidup damai." Putih tersenyum bangga. "Bagus, Alia. Kau tidak hanya menenangkan makhluk itu, tapi juga mulai mengubah energi jahat menjadi damai. Inilah kekuatan hati yang tulus. Kau mulai mengerti bagaimana karomahmu bisa melindungi banyak makhluk sekaligus." Makhluk-makhluk jahat itu perlahan mundur ke hutan, tidak berani menyerang lagi. Orang-orang desa menatap Alia dan Putih dengan mata terbelalak, heran dan kagum. Beberapa berbisik, bertanya-tanya siapa gadis kecil yang mampu menghadapi makhluk-makhluk aneh itu. Alia menatap desa dan hutan di sekitarnya,
perasaan lega bercampur bangga. Ia menyadari bahwa tanggung jawabnya kini semakin besar, tidak hanya untuk hutan, tapi juga untuk desa dan seluruh makhluk yang bergantung padanya. Malam menjelang, Alia duduk di gubuknya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia memikirkan semua yang terjadi hari itu, ketakutan, keberanian, dan energi karomah yang mengalir melalui dirinya. Ia tahu ujian yang lebih besar masih menunggu, tapi malam itu ia tidur dengan hati damai, penuh keyakinan bahwa ia mampu menghadapi apapun selama hatinya tetap tulus dan karomahnya terus berkembang. Di cabang pohon dekat gubuk, Putih duduk mengamati desa yang kini aman, matanya bersinar di bawah cahaya bulan. Ia tahu ancaman itu belum benar-benar hilang, dan makhluk jahat bisa kembali kapan saja. Tapi Alia telah menunjukkan keberanian dan ketulusan yang luar biasa, dua hal yang akan menuntunnya menghadapi semua ujian yang lebih besar di masa depan. Beberapa hari setelah ancaman kelompok makhluk gelap pertama berhasil ditenangkan, Alia mulai merasakan ketenangan yang menipu. Hutan tampak damai, burung-burung kembali bernyanyi, dan desa terlihat normal. Namun Putih menatap Alia dengan serius. "Alia, kedamaian ini sementara," kata Putih. "Makhluk-makhluk jahat itu tidak akan menyerah. Mereka telah melihat kekuatanmu, dan mereka akan kembali lebih banyak dan lebih kuat. Hari ini, ujianmu bukan hanya menghadapi mereka, tapi juga menjaga hati dan karomahmu tetap murni saat menghadapi kegelapan yang nyata." Alia menelan ludah, jantungnya berdebar. Ia tahu kata-kata Putih bukanlah peringatan kosong. Ia sudah merasakan gelombang energi gelap yang mendekat, lebih kuat dan lebih licik daripada sebelumnya. Tiba-tiba, dari tepi hutan, terdengar suara gemerisik yang keras dan teratur, seperti ribuan kaki bergerak bersamaan. Alia merasakan energi yang menakutkan, membungkus desa seperti kabut tebal. Ia membuka mata dan terkejut, sekelompok makhluk gelap muncul dari hutan, lebih banyak daripada sebelumnya, tubuh mereka berkilau hitam legam, dan mata merah menyala memancarkan kemarahan yang membara. Orang-orang desa berteriak panik, anak-anak menangis, dan hewan ternak berlari ketakutan. Alia merasakan gelombang energi jahat yang mencoba menembus hatinya, menimbulkan rasa takut dan putus asa. Putih melompat di sampingnya, bulunya berdiri tegak. "Alia, kau harus tetap tenang. Ingat semua yang telah kau pelajari, keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap bertindak meski takut. Fokus pada hati dan karomahmu." Alia menutup mata, menarik napas dalam, dan mencoba menyatu dengan energi alam di sekitarnya. Ia merasakan denyut hutan, aliran sungai, dan napas bumi. Perlahan, energi itu menyatu dengan karomahnya, membentuk perisai lembut yang memancar dari tubuhnya, melindungi desa dan hewan-hewan di sekitarnya. Makhluk-makhluk gelap itu mendekat, menggeram, mencoba menembus energi Alia. Namun Alia mulai berbicara dengan hati mereka, dengan lembut namun mantap. "Kalian tidak perlu menyakiti siapapun. Ada kedamaian yang bisa kalian pilih, kalian tidak harus hidup dalam kemarahan dan dendam." Cahaya lembut dari karomah Alia mulai menyelimuti makhluk-makhluk itu satu persatu. Beberapa yang paling lemah berhenti menyerang, tubuh mereka bergetar, dan aura gelap mereka mulai memudar. Namun ada beberapa yang lebih kuat, yang menolak dan menyerang balik, membuat gelombang energi Alia bergetar hebat. Putih berdiri di depan Alia, menatap makhluk-makhluk itu dengan tajam. "Alia, gunakan semua yang kau miliki, jangan takut. Tapi ingat, jangan menyerang mereka. Kau harus mengubah energi jahat itu menjadi damai." Alia menahan napas, mengerahkan seluruh fokus dan keberaniannya. Ia mulai merasakan energi negatif yang menempel pada makhluk-makhluk itu. Dendam, keserakahan, kesepian,
dan rasa takut. Dengan hati yang tulus, ia memancar ke dalam energi itu, mengubahnya menjadi kehangatan dan kedamaian. Beberapa makhluk yang keras kepala mulai melunak, mata mereka berubah dari merah menjadi keemasan, dan tubuh mereka mengecil, akhirnya menyatu dengan bayangan hutan. Alia terus menyalurkan energi, memastikan tidak ada makhluk yang tersisa yang berniat jahat pada desa atau hutan. Orang-orang desa menatap dengan takjub, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka melihat cahaya lembut yang memancar dari gadis kecil itu, dan merasakan ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti seluruh desa. Hewan-hewan kembali tenang, dan hutan kembali damai. Alia terengah-engah, tubuhnya lelah, namun hatinya puas. Ia menyadari bahwa karomahnya kini lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak hanya menenangkan makhluk jahat, tapi juga mampu menghadapi ancaman yang nyata, melindungi banyak makhluk sekaligus, dan menjaga ketenangan hatinya meski dalam situasi yang paling menegangkan. Putih melompat di sampingnya, bulunya berkilau di bawah cahaya matahari sore. Lihat, Alia, kau telah melewati ujian terbesar sejauh ini. Kau telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang tulus dan keberanian yang tidak gentar menghadapi kegelapan. Dunia ini penuh ujian, tapi kau siap menghadapi semuanya. Alia tersenyum lelah tapi bangga. Ia tahu petualangan dan ujian masih akan berlanjut, tapi malam itu, ia tidur dengan hati damai, penuh keyakinan bahwa dengan keberanian, ketulusan, dan karomahnya, ia mampu menghadapi semua tantangan yang menanti. Di cabang pohon, Putih duduk mengawasi desa yang kini aman, matanya bersinar di bawah cahaya bintang. Ia tahu, ujian terakhir akan datang, lebih sulit dan menuntut, tapi Alia telah menunjukkan bahwa hati tulus dapat menaklukkan kegelapan, bahkan dalam bentuknya yang paling menakutkan. Malam itu, Alia duduk di tepi sungai kecil di dalam hutan. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Meski hutan tampak tenang setelah ancaman besar sebelumnya, hati Alia merasakan ketegangan yang halus, seperti getaran energi yang belum selesai. Putih melompat ke dekatnya, bulunya yang putih bercahaya di bawah cahaya bulan. Alia, ini saatnya ujian terakhir, kata Putih dengan suara lembut namun tegas. Makhluk jahat terbesar, yang selama ini mengintai dan merencanakan kehancuran, kini telah berkumpul. Mereka iri dan dendam pada kekuatan karomahmu. Hari ini, kau harus menghadapi mereka, tidak hanya untuk melindungi hutan dan desa, tapi juga untuk menguasai kemampuanmu sepenuhnya. Alia menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari ini adalah ujian terbesar sepanjang hidupnya. Ujiannya bukan hanya fisik, tetapi ujian hati, keberanian, dan kemurnian karomahnya. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku siap, Putih. Aku akan menghadapi mereka dan melindungi semua yang aku cintai. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti hutan, menciptakan suasana yang misterius dan menegangkan. Dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik yang berat, seperti ribuan langkah bergerak bersamaan. Alia merasakan gelombang energi jahat yang kuat, lebih intens daripada sebelumnya. Ia tahu makhluk yang paling kuat dari semua makhluk gelap telah datang, makhluk yang sebelumnya hanya tersembunyi di bayangan hutan. Makhluk itu muncul, tubuhnya besar, hitam legam, matanya merah menyala, dan aura jahatnya membara. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk lain berdiri bersiap menyerang. Mereka tampak terorganisir, lebih licik, dan lebih ganas daripada ancaman sebelumnya. Desa dan hutan berada di ujung bahaya. Putih berdiri di samping Alia, bulunya bergetar menanggapi energi makhluk itu. Alia, ingatlah semua yang telah kau pelajari. Fokus pada hatimu, rasakan energi mereka,
dan gunakan karomahmu dengan bijak. Kau tidak harus melawan mereka dengan kekerasan. Kau harus menunjukkan kekuatan hati yang sejati. Alia menutup mata, memusatkan seluruh energi dan karomahnya. Ia merasakan denyut hati makhluk-makhluk itu, rasa iri, dendam, kesepian, dan ketakutan. Namun ia juga merasakan sisi rapuh mereka, sisi yang bisa disentuh oleh hati tulusnya. Dengan suara lembut namun mantap, Alia berbicara, "Kalian tidak perlu menyakiti siapapun. Ada kedamaian dan kebahagiaan yang bisa kalian pilih. Hentikan ini, dan kalian akan menemukan tujuan yang lebih baik." Cahaya lembut dari karomah Alia memancar lebih kuat dari sebelumnya. Gelombang energi itu membungkus makhluk-makhluk jahat satu persatu. Beberapa yang paling kuat mencoba menahan, namun hati Alia tetap teguh, ketulusan dan keberaniannya membuat cahaya itu semakin terang. Makhluk terbesar dan terkuat mendesis, mencoba menyerang, namun cahaya Alia menyelimuti tubuhnya, menenangkan energi gelap yang membara di dalamnya. Perlahan, aura merah matanya berubah menjadi emas, tubuhnya mengecil, dan ia tersenyum lemah, merasakan kedamaian yang pertama kali ia rasakan. Satu persatu, makhluk-makhluk jahat lainnya ikut melunak. Mereka mundur ke hutan, tidak berani menyerang lagi. Desa dan hutan kini aman sepenuhnya. Orang-orang desa keluar dari rumah, terheran-heran melihat cahaya lembut yang memancar dari gadis kecil itu dan merasakan ketenangannya menyelimuti seluruh lingkungan. Hewan-hewan kembali tenang, burung-burung bernyanyi, dan hutan kembali damai. Alia terengah-engah, tubuhnya lelah, tapi hatinya penuh kemenangan. Ia menyadari bahwa karomahnya kini telah mencapai puncak. Ia bisa menghadapi ancaman terbesar, melindungi semua yang ia cintai, dan tetap menjaga ketenangan serta kemurnian hatinya. Putih melompat di sampingnya, bulunya berkilau di bawah cahaya matahari sore. "Lihat, Alia, kau telah menguasai karomahmu sepenuhnya. Kau telah menunjukkan bahwa hati tulus, keberanian, dan ketulusan bisa menaklukkan kegelapan, bahkan yang paling kuat sekalipun. Kau bukan hanya pelindung hutan, tapi juga penjaga keseimbangan dunia ini." Alia tersenyum lelah tapi bangga. Ia menatap desa yang kini aman, burung-burung yang kembali bersiul, dan hutan yang tenang. Ia tahu perjalanan ini telah mengubah dirinya, dari gadis miskin yang takut menghadapi dunia menjadi sosok penuh keberanian, ketulusan, dan karomah yang luar biasa. Malam itu, Alia duduk di mulut gua yang menjadi tempat latihan dan belajar bersama Putih. Bintang-bintang bersinar terang, seakan merayakan kemenangan mereka. Putih duduk di cabang pohon di dekatnya, matanya menatap Alia dengan penuh kasih sayang. "Sekarang, Alia, kau tahu arti sebenarnya dari karomah. Bukan untuk kekayaan, bukan untuk terkenal, tapi untuk menjaga keseimbangan, menolong yang lemah, dan menghadapi kegelapan dengan hati yang tulus. Kau telah membuktikan bahwa kebaikan dan keberanian selalu lebih kuat daripada kejahatan." Alia menutup mata, merasakan energi karomahnya mengalir lembut ke seluruh tubuh. Ia tahu dunia akan terus menguji manusia dan makhluk, tapi ia siap. Dengan Putih di sisinya, dan dengan hati yang tulus, ia bisa menghadapi apapun yang datang. Dan malam itu, hutan dan desa tertidur dalam kedamaian yang abadi. Cahaya lembut karomah Alia tetap bersemayam di setiap sudut, sebagai tanda bahwa kebaikan, keberanian, dan hati tulus selalu menang, bahkan menghadapi kegelapan yang paling menakutkan. Alia tersenyum dalam tidurnya, mengetahui bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Ia bukan lagi gadis miskin yang takut dunia. Ia adalah penjaga hutan, pelindung desa, dan manusia yang diberkahi karomah yang luar biasa, sebuah keajaiban yang lahir dari hati yang tulus, keberanian, dan cinta tanpa batas.
Tamat.